Ngundang sekarang diundang. Jika kita duduknya di depan juran depan. Yuk kita jadi tamu ya Bu, padahal tangan ya gedungnya podo ya Bu ya. Dan biasanya jadi tuan rumah. Orang Jepang ini ya telah mengkaji bahwa orang yang minum ataupun makan sambil duduk, semua air yang kita minum itu akan merata menyeluruh ke seluruh anggota badan tubuh. Tapi ketika kita berdiri, minum berdiri ya Bu ya, kata beliau, air yang kita minum ya itu akan langsung ke tempat kencing itu apa namanya Bu? Air kemih. Kemihnya ya Bu ya. Ginjal. Menyelidiki ketika berdiri itu ternyata dalam sel-sel urat, sel-sel itu ada jalan tolnya, ada pintu-pintunya, ada pintu-pintunya, ya. Jadi ketika kita duduk, semua pintu-pintu itu tertutup, semua anggota badan kita nih, semua sel-sel urat ya, Bu ya. Tapi ketika duduk itu terbuka, tapi ketika berdiri tertutup semua. Jadi ketika saya minum sambil duduk ini, maka air minum itu akan menyeluruh ke seluruh anggota tubuh badan ke bagian semua. Tapi kalau berdiri, ya mungkin sedikit kebagiannya, ya langsung dia turun ke ya tempat itulah. Nah maka ini dianjurkan kita ketika makan ataupun minum supaya dalam kondisi duduk. Ada lagi orang sini yang saya perhatikan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan, kalau Anda makan berjamaah, maka ambillah makanan yang paling dekat dengan tanganmu. Dengan tangan kita nih ya Bu ya. Oh ini kan nggak dekat dengan saya. Kira-kira yang paling dekat di sini mana Bu? Dengan saya. Tangan saya. Minuman ya Bu ya. Katakan di sini ada 4 orang. Nah kata beliau, yang paling etis dan paling baik adalah kita itu mengambilnya yang paling dekat dengan tangan. Walaupun yang ada di sini ini cuma ikan teri, yang di sini apa Bu? Sate, opor, kambing, semacam-macam yang enak-enak ya Bu ya. Iya. Dan kita nggak boleh langsung ngambil kayak gini tuh tidak etis. Nah, iya. Maka Nabi ngambilnya ya walaupun nggak enak dia coba, ya. Anggap saja ini yang paling enak ya Bu ya. Ini ternyata sangat mempengaruhi kejiwaan dan personalitas orang-orang di sekitar kita. Bayangkan kalau kita ngambil yang enak-enak dulu ya Bu ya. Apalagi ngambilnya sambil berdiri begini, kemudian piringnya dipenuhi semua. Ayo kira-kira apa reaksi teman-teman kita yang lain orang sini Bu? Jadi bisik-bisik. Wah ini orang Baduy mana? Orang kampung mana ini? Nah ini Bu, akan menimbulkan ekspresi yang kurang bagus, asumsi yang kurang bagus, ya. Maka ini saya perhatikan betul Bu. Jadi saya yakin Ibu sudah mengasimilasi, membiasakan tradisi ini, ya. Tradisi orang Hong Kong ini dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tangan kanan Bu, ya tangan kanan ini sunnah, ya. Sebelumnya tentunya kita baca apa? Doa dan Bismillah. Dan ternyata ini dokter dari Jepang ini dia telah menyelidiki air yang dibaca mantra. Beliau menyebutnya mantra bukan doa ya, karena bukan orang Islam. Ketika air itu dibaca mantra, itu air berubah menjadi clear crystal. Apa clear crystal itu? Clear crystal, kristal. Menjadi putih, jernih, bening, ya, dan menyehatkan. Apalagi kita baca Bismillah ya, Bu ya. Bismillah kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Klek. Insya Allah airnya akan berkah, akan sehat. Jadi ini bukan orang Islam yang mengkaji, ya, tetapi orang luar Islam. Apalagi selain dari baca Bismillah, Bu? Apa orang sini Bu yang sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Cara minum, nah ini diamalkan di sini, Bu. Ya. Cara minum orang sini ketika kita makan berjamaah, itu sunnahnya adalah, ada yang tahu? 1 gelek berhenti, ataupun 2 kali gelek ya, Bu. Gelek 2 kali atau 3 kali maksimum. Kutil Kurang teliti. ini luar biasa, Bu, hebat dalam hal pekerjaan, mereka teliti banget, Bu. Iya, ketika memberikan servis, wah di sini the best. Bagusan mana di sini dengan di sebelah sana, Bu. Di sini ya disiplin. Anda bikin KTP, wah paling enak, Bu. Duduk adem ya, Bu ya. Ya. Ada tanggalnya, ada jamnya ya, Bu ya. Maaf apa memaafkan? Nah, itu paling berat. Paling berat. Kalau minta maaf kan gampang ya, Bu. Mbak, please maafin aku ya, lahir batin ya. Yang dimintai maaf, wah enak-enak aja ini, masih punya utang kok minta maaf. Misalnya ya, Bu ya. Ataupun kita yang dimintai maaf memberikan prasyarat yang berat. Contohnya apa? Kalau kamu mau saya maafkan, sujud 10 kali di depan saya. Nah, ini keterlaluan ya, Bu ya. Maka ikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi pernah berpidato di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, wahai para sahabatku, Fulan bin Fulan dijamin masuk surga. Sampai 3 kali, Bu, beliau mengulangnya. Akhirnya jamaah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menyebutnya Fulan toh? Kita nggak disebut-sebut. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, karena Fulan sebelum tidur memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Apa, Bu? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Ulangi lagi. Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Sekali lagi. Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Sanggup malam nanti dimulai, Bu? Enak. Orang yang berjiwa pemaaf pasti panjang umur dan badannya sehat. Amin. Pasti. Garansi. Ya, sebaliknya orang yang tidak berjiwa pemaaf, wah repot, Bu. Akibatnya apa? Makan tidak enak, tidur tidak mandi tidak basah. Ini makanan enak banget ini, nggak bisa kemakan oleh orang yang hatinya kotor ya, Bu ya. Iya, rasanya pahit semua ini. Nggak kolu kayak Abu Lahab itu. Abu Lahab itu saking bencinya kepada Rasulullah, Bu. Iya, dikasih makanan tiap ini ya, penuh meja. Ya orang kaya Abu Lahab, duitnya banyak. Tapi karena benci dengan Nabi Muhammad, dengan ponaannya sendiri ketika diutus menjadi Rasulullah, ya. Akhirnya apa? Dia nguntit, tahu nguntit, Bro? Apa nguntitin? Membuntuti Nabi. Ketika Nabi didatangi oleh teman-teman sahabat siapa, oh dia curiga langsung,